sih yang harus kita lakuin setelah melihat hasil pengumuman SNMPTN 2022? Apa aja langkah-langkahnya? Yuk langsung saja kita bahas di video kali ini. GW Media Channel. Nah, buat teman-teman yang udah buka hasil seleksinya nanti, kira-kira yang keluar warnanya apa ya? Apakah warnanya biru atau warnanya merah? Nah, anyway, apapun nanti hasilnya, teman-teman jangan sampai kecewa gitu ya, karena apapun yang kalian dapat itu udah pasti yang terbaik gitu ya. Dan nanti setelah teman-teman dapat hasilnya harus udah punya langsung strategi apa aja sih langkah-langkah yang harus kita lewati setelah kalian lolos ataupun gak lolos di SNMPTN. Nah, langsung aja deh kita bahas mulai dari gimana sih kalau misalkan kita lolos SNMPTN, apa aja langkah-langkah yang perlu kita lakuin. Nah, buat teman-teman nanti yang udah lolos SNMPTN, aku ucapin selamat karena kalian udah berhasil melewati saingan kalian yang begitu banyak ya di SNMPTN. Dan ini merupakan langkah awal nih teman-teman ya untuk memulai masa perkuliahan kalian. Karena kan kalau yang lolos SNMPTN biasanya daftar ulang duluan, terus bisa punya persiapan sedikit lebih duluan daripada yang belum lolos di jalur seleksi PTN. Oke, jadi buat teman-teman nanti yang lolos, langkah pertama nih ya setelah kalian lihat nih hasil SNMPTN-nya, wah alhamdulillah nih lolos gitu ya. Yang pertama kali kalian harus langsung cek info terupdate tentang PTN kalian ya. Biasanya setelah lolos SNMPTN nanti ada email yang masuk ya ke email kalian. Bisa jadi itu dari PTN kalian gitu ya. Nanti mereka biasanya memberikan ucapan selamat, terus dikasih timeline untuk pendaftaran ulang kalian di PTN tersebut. Pendaftaran ulangnya itu tergantung ya sistemnya, bisa jadi dia online, bisa jadi offline ya. Pokoknya diikuti aja sesuai dengan ketentuan dari PTN yang dikasih melalui email tersebut. Jadi emailnya harus sering-sering dicek karena kita juga nggak tahu nih ya dari PTN-nya H+ berapa gitu kasih kalian email gitu ya. Jadi dicek aja info terupdate ya supaya nanti kalian nggak ketinggalan tanggal untuk daftar ulang. Nah, terus juga buat teman-teman yang lolos yang daftar KIP kuliah nih ya, ini juga perlu diperhatiin nih, kalian cek dulu apakah kalian lolos dengan KIP kuliah atau tidak. Kalau misalkan kalian tidak lolos dengan KIP kuliah, berarti kan nanti pas daftar ulang kalian langsung bayar UKT kuliah kan biasanya ya. Tapi kalau misalkan kalian lolos di KIP kuliahnya, kalian juga nanti harus mengurus daftar ulang dengan berkas KIP kuliahnya ya. Jadi nanti semuanya itu harus dicek dulu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua nih. Setelah teman-teman cari info terupdate tentang PTN kalian ya dari hasil seleksi tersebut, yang kedua pastinya teman-teman harus mulai mempersiapkan apa aja berkas-berkas yang dibutuhkan untuk nanti daftar ulang. Pasti kan nanti udah dapet nih timelinenya kan, tanggal berapa kalian harus ke PTN-nya ya, atau harus daftar ulang online misalkan ya. Nah, ketika daftar ulang itu ada berbagai macam berkas teman-teman ya, mulai dari biasanya ada transkrip nilai atau ada yang minta biodata lengkap kalian dan keluarga gitu ya. Pokoknya lengkap banget, apalagi kalau yang daftar KIP kuliah, berkas-berkasnya itu yang hard file-nya itu harus dipersiapkan ya. Terutama sih ya, yang paling penting adalah ijazah. Jadi ijazah kalian itu harus sudah dilegalisir, pasti udah kan ya, dilegalisir, dicap 3 jari gitu ya. Terus kalian fotokopi lah yang banyak. Terus untuk data-data pribadi kalian juga difotokopi supaya nanti ketika misalkan ini butuh berkas ya kalian tinggal pakein map aja gitu ya. Terus jangan lupa juga siapin foto terbaru kalian, biasanya juga itu diminta ya oleh pihak PTN untuk daftar ulang. Jadi berkas-berkas ini teman-teman harus teman-teman siapkan dari sekarang, karena takutnya ada berkas yang harus dibuat dulu dan butuh beberapa hari gitu ya. Kita kan nggak tahu ya. Jadi teman-teman harus nge-list dulu berkasnya apa aja, kira-kira ini udah ada atau belum. Kalau misalkan belum silakan diurus, kalau udah
tinggal dirapikan aja. Oke? Berkasnya apa aja Kak? Berkasnya itu juga beda-beda tergantung PTN ya. Jadi kalian bisa cek aja di email tadi, atau kalau misalkan lewat website kalian juga bisa cek di website PTN-nya gitu. Yang ketiga nih teman-teman, langkah berikutnya ya, setelah tadi masalah daftar ulang selesai. Nah pasti kalau udah daftar ulang itu udah tenang biasanya ya. Ini kalian udah mulai masuk ke dunia perkuliahannya nih ya. Tapi sebelum itu pasti kalian harus punya persiapan dong ya kan. Jadi yang ketiga ini kalian bisa mulai persiapan untuk perkuliahan kalian di semester awal. Bisa kalian mulai beli peralatan untuk perkuliahan gitu ya, mungkin beli buku ya, atau beli alat tulis dan lain sebagainya. Pokoknya kalian yang tahu kebutuhan kalian untuk perkuliahan itu apa aja, oke? Terus kalau misalkan kalian mau nyicil, mulai cari tahu kira-kira jurusan kalian ini belajarnya apa aja, itu juga boleh banget ya. Cari informasi terupdate tentang perkuliahan di jurusan kalian. Nah sebenarnya ini penting banget sih ya teman-teman ya, buat cari tahu informasi tentang jurusan kalian, karena kan nanti kuliahnya pasti di jurusan kalian kan ya. Jadi kalian harus cari tahu. Kalau bisa cari SKS atau kurikulumnya itu lebih bagus lagi sih ya. Kalian bisa lihat mata kuliahnya nih ngomongin apa sih, terus kalian cicil deh materi-materinya. Jadi kan lebih produktif ya waktunya, karena kalau dibandingkan sama teman-teman yang belum lolos SNMPTN, kalian tuh cukup punya waktu yang banyak untuk mempersiapkan hal-hal yang lain. Oke? Jadi jangan sampai waktunya ini disia-siakan. Nah, setelah kalian mempersiapkan untuk strategi berkuliah nanti ya, yang keempat nih ya. Sebenarnya kalau sekarang kan kita masa pandeminya udah lumayan surut gitu ya. Mungkin teman-teman ya harus tetap divaksin dan lain sebagainya ya, mengikuti protokol kesehatan. Tapi kemungkinan besar ada peluang untuk kuliahnya ini udah mau offline. Nah, kalau misalkan offline yang keempat ini tentunya kalian harus cari informasi tentang daerah atau kota di dekat PTN kalian tersebut. Misalnya kalian berkuliahnya di Jakarta nih, berarti kalian harus tahu dulu kan info-info spot-spot di Jakarta gitu, supaya nanti kalian pas ke kampus tuh enggak nyasar gitu ya. Kalian tahu kampus kalian tuh ada di mana. Terus kalau misalkan kalian butuh kos-kosan, kalian mau ngekos misalnya ya, atau mau ada kontrakan dan lain sebagainya, itu harus dicari tahu dari sekarang supaya nanti enggak linglung dan kalian enggak ngabisin waktu banyak ketika baru cari tahu informasinya kalau kalian udah kesana ya. Jadi udah mulai bisa dicicil juga ya untuk perlengkapan kehidupan kalian masa perkuliahan nanti. Oke? Terus yang terakhir nih teman-teman ya, setelah tadi daftar ulang, terus kalian ngurusin juga belajarnya, terus ngurusin info-info jurusan dan juga untuk keperluan pribadi kalian. Yang terakhir, pastinya ini jangan lupa sebenarnya ini harus selalu kalian lakukan ya, yaitu kalian harus bersyukur atas apa yang udah dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa ke kalian, karena SNMPTN ini merupakan salah satu kelebihan ya, karena pertama kalian gak harus mengeluarkan biaya lagi ya, sedangkan kalau misalkan sampai jalur mandiri itu kan biayanya banyak banget ya. Jadi ini kalian harus bersyukur gitu kalau misalkan udah masuk di SNMPTN. Terus yang kedua, kalian juga nggak perlu capek-capek tes lagi ya kan. Kalau teman-teman yang lain masih harus berjuang ya, sedangkan kalian udah tinggal lolos gitu ya. Tapi kan ini juga berkat hasil kalian selama 3 tahun di SMA. Jadi kalian juga patut mengapresiasi diri kalian. Oke, jadi intinya jangan lupa bersyukur ya teman-teman ya. Nah, itu adalah 5 langkah yang harus kalian lakukan ketika kalian sudah lolos di SNMPTN 2022. Oke, next nih kita ke side yang lain ya. Gimana Kak kalau misalkan aku ternyata nggak lolos SNMPTN? Jangan berkecil hati, jangan khawatir ya teman-teman. Masih banyak jalur-jalur lain ya. Kalian masih punya masa depan yang cerah. Jadi kalian harus melihat sisi positif dari apa yang udah dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti ternyata dapatnya tuh warna merah ya, belum beruntung, silahkan coba lagi. Jangan khawatir teman-teman ya. Ini langkah yang mesti kalian lakuin. Yang pertama tentunya kalian harus melapangkan dada dulu ya, menyiapkan mental kalian ya, karena biasanya memang hasil SNMPTN ini lumayan bikin shock untuk beberapa orang ya, karena mungkin ada yang aku belum persiapan UTBK nih Kak, jadi aku ngarep banget di SNMPTN, atau misalnya Kak aku sebenarnya nggak bisa banget nih ikut UTBK karena aku insecure, mungkin skornya masih kecil gitu ya, terus takut peluangnya juga kecil di UTBK, jadi dia berharap juga di SNMPTN. Dan masih banyak lagi ya
urusan-urusan yang lain. Nah, kalau misalkan kalian belum siap mentalnya, itu lumayan berbahaya juga ya teman-teman. Bisa jadi nanti kalian down, terus kalian nggak semangat lagi untuk ikut jalur yang lain. Makanya di awal kalian harus melapangkan dada dulu ya, menerima keadaan kalian. Jangan dengerin kata orang, udah kalian pokoknya fokus sama diri kalian sendiri aja. Kalau perlu healing dulu aja gitu ya. Kalian berpikir gimana nih ke depannya, aku harus ambil keputusan apa, aku harus ikut UTBK, aku mau ambil jurusan apa dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya kalian harus mempersiapkan diri kalian supaya lebih kuat untuk melewati jalur-jalur berikutnya. Oke? Nah teman-teman, setelah kalian nanti udah siap gitu ya, udah semangat lagi nih ya, yang kedua langkahnya, ayo kalian buat strategi untuk ikut jalur yang paling masih dibilang mudah gitu ya, yaitu UTBK. Karena kalau misalkan jalur mandiri itu ada hambatan di ekonomi sebenarnya ya, karena kan finansialnya lumayan gitu ya kalau untuk mandiri. Jadi ini sebenarnya UTBK adalah jalur yang masih bisa kalian jangkau. Dari segi harga dia juga di bawah 500.000 lah ya, sekitar 200 sampai 300.000 ya. Jadi teman-teman masih bisa mengusahakan untuk biaya pendaftaran UTBK-nya. Terus juga di sini masih bisa daftar KIP kuliah. Jadi kalian kalau yang misalkan merasa keberatan bisa mulai daftar KIP kuliah supaya nanti pendaftaran UTBK-nya juga gratis gitu ya. Nah, di sini teman-teman persiapan strategi untuk ikut UTBK segera gitu ya. Kan pengumumannya hari ini tanggal 29 Maret ya teman-teman. Sedangkan UTBK-nya itu tanggal 17 Mei untuk gelombang pertama. Jadi ini sekitar ya 3 minggu lah ya. Gak apa-apa, jangan diinget 3 minggunya itu ya. Jangan merasa aduh kak ini sebentar lagi gak akan cukup. Enggak, kalian pikirnya oke, ini cukup nih buat belajar gitu ya. Aku bakal maksimalin di 3 minggu ini. Oke, jadi kalian harus optimis dulu. Kalian kerjain apa yang kalian bisa sekarang. Kalian cari tahu nih tips and triknya untuk UTBK apa aja. Terus apa sih materi yang sering keluar ya. Kalian bisa cek juga di video kita sebelumnya ya. Itu udah mempermudah kalian untuk mempelajari 7 bab yang sering keluar di UTBK. Terus juga tips untuk bikin timelinenya. Kalian juga bisa belajar dari soal-soal yang udah pernah kita bahas. Jadi jangan khawatir, banyak banget ladang untuk kalian itu mencari informasi ya seputar UTBK lah ya, dan jenis soal-soalnya. Oke? Jadi perbanyak latihan untuk UTBK. Oke, jadi itu ya teman-teman ya yang harus kalian persiapin. Ini juga sebagai strategi nih untuk bisa lolos di UTBK ya. Jadi jangan khawatir, semua orang punya peluang yang sama untuk di UTBK. Baik kalian itu pendaftar KIP ataupun tidak, baik kalian itu linjur atau enggak, peluangnya semuanya sama. Oke? Nah, jadi itu dia teman-teman ya langkah-langkah yang bisa kalian ambil ketika kalian tidak lolos di SNMPTN ya. Jadi masih banyak jalur. Yang paling dekat memang jalur UTBK. Kalau misalkan finansial kalian cukup, ya masih bisa juga sih daftar di jalur lain kayak jalur mandiri gitu ya. Cuman yang paling dekat sekarang itu adalah UTBK ya. Kalau misalkan mandiri belum dibuka kalau sekarang ya. Mungkin ada beberapa yang udah buka jalur mandirinya. Ini bisa juga nih jadi informasi buat kalian ya. Jalur mandiri nggak semuanya itu bisa lewat raport ya. Jadi jalur mandiri itu ada yang lewat raport, ada yang lewat skor UTBK nanti, dan ada yang lewat ujian mandiri lagi. Kalau biasanya yang dibuka-buka sekarang nih jalur raport atau jalur prestasi sih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan yang ujian itu biasanya setelah UTBK. Oke, jadi kalian fokusin aja dulu untuk di UTBK supaya ya memaksimalkan peluang lah ya. Oke, itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga apapun nanti hasilnya kalian bisa menerima dengan baik dan bisa melakukan strategi yang baik juga ke depannya. Oke? So, semangat untuk SNMPTN 2022 dan semangat juga untuk menyambut UTBK 2022. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat and see you on the next video.